Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang manajemen risiko produksi di pabrik helm. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Rani Suryani, dan selanjutnya ada teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Raras Rafika. Halo, perkenalkan, nama saya Rati Rahmawati. Baik, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaannya. CP Citra Abadi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, salah satunya yaitu helm. Perusahaan ini beralamat di Jalan Kalibawah, Cipondok, Kota Tangerang. CP Citra Abadi ini memproduksi helm bagi penggunaan sepeda motor dan melahirkan merek-merek helm yang berkualitas seperti GM, JNR, dan CTR. Jenis helm yang diproduksi juga berbagai macam ukuran, dari penggunaan anak kecil hingga dewasa. Dalam memproduksi helm ini, CP Citra Abadi ini sangat memperhatikan kualitas dan keselamatan bagi penggunaannya. Mulai dari penggunaan material khusus yang berkualitas tinggi, proses produksi dengan teknologi yang presisi, hingga pengujian standar keamanan yang detail dalam setiap tahap produksinya. Selanjutnya yaitu struktur perusahaan, di mana yang tertinggi dalam struktur perusahaan ini ada direktur, di bawah direktur ada HRD, di bawah HRD ada staf administrasi, kepala gudang, dan juga teknisi. Lalu di bawah staf administrasi ini ada pembelian, dan di bawah kepala gudang ini ada packing, cutting, dan sewing. Di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko berperan penting untuk menghindari risiko yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Risiko diartikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Manajemen risiko ini juga merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan demikian, manajemen risiko diperlukan guna menghindari dan meminimalisir risiko yang akan muncul atau dihadapi perusahaan. Untuk tujuan manajemen risiko, perusahaan perlu dilakukan. Adapun manajemen risiko antara lain: A. Melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. B. Menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. C. Minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu
upaya agar resiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Dalam hal ini, manajer resiko bisa membentuk para pihak terlibat menemukan solusi penanganan resiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer resiko ke pihak lain. D. Memberikan rasa aman bagi stakeholder. Nah, tujuan manajemen risiko perusahaan agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Stakeholder di sini bukan sebatas investor saja, tapi juga pekerja, supplier, asuransi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Terakhir, tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan ini melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Untuk manfaat manajemen risiko perusahaan, manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut. A. Membantu perusahaan mencapai visi misi. Membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. B. Mencegah perusahaan mengalami kolaps. Mencegah bisnis mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut. Mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Dan C. Meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain untuk meminimalisasi ancaman, proses manajemen risiko juga bisa dimanfaatkan guna meningkatkan profitabilitas bisnis loh. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, Anda bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. D. Menjaga kepercayaan stakeholder. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang terakhir adalah agar stakeholder terus mempercayai Anda, sehingga reputasi bisnis Anda juga akan tetap terjaga. Jika perusahaan Anda terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih baik lagi stakeholder datang pada Anda untuk memulai kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel resiko yang kemungkinan dapat menimbulkan resiko. Untuk nomor pertama yaitu kegiatannya menjahit. Identifikasi resiko, berkurangnya target pendapatan harian. Akibat kalau resiko terjadi tidak mencapai target. Untuk penilaian resiko mempunyai dampak yang tinggi, peluang sering terjadi, nilai resiko tinggi. Untuk rating yaitu 4. Pengendalian resiko atau mitigasi. Bekerja cepat agar mencapai target. Untuk skala prioritas yaitu tinggi. Untuk nomor 2 yaitu kegiatan memotong. Identifikasi risiko berkurangnya pendapatan. Akibat kalau risiko terjadi, terhambatnya proses kerja selanjutnya. Untuk penilaian risiko yaitu mempunyai dampak yang sedang, peluang kadang terjadi, nilai risiko sedang. Untuk rating yaitu 3. Pengendalian risiko atau mitigasi. Agar lebih cepat dan rapi bisa menggunakan mesin potong otomatis. Untuk skala prioritas yaitu sedang.
Untuk nomor 3 yaitu kegiatannya packing. Identifikasi resiko tidak sesuai laporan. Akibat kalau resiko terjadi akan mendapatkan komplain dari atasan. Untuk penilaian resiko mempunyai dampak yang sedang, peluang kadang terjadi, nilai resiko sedang. Untuk rating yaitu 3. Pengendalian resiko atau mitigasi. Harus lebih teliti dalam packing. Untuk skala prioritas yaitu sedang. Untuk nomor 4 yaitu kegiatannya pengecekan barang masuk dan keluar. Identifikasi resiko yaitu tidak mendapatkan produk yang sesuai dengan stok. Akibat kalau resiko terjadi, stok barang tidak terkontrol. Untuk penilaian resiko yaitu mempunyai dampak yang tinggi, peluang sangat mungkin terjadi, nilai resiko tinggi, dan untuk rating yaitu 4. Pengendalian resiko atau mitigasi. Melakukan pengecekan secara teliti dan hati-hati. Untuk skala prioritas yaitu tinggi. Untuk nomor 5 yaitu kegiatannya membuat laporan harian. Identifikasi resiko yaitu salah menginput data. Akibat kalau resiko terjadi, membuat laporan kembali. Untuk penilaian resiko yaitu mempunyai dampak yang sangat tinggi, peluang sangat mungkin terjadi, nilai resiko sangat tinggi. Untuk rating yaitu 5. Pengendalian resiko atau mitigasi. Cek berkali-kali dan lebih teliti dalam pembuatan laporan. Untuk skala prioritas yaitu sangat tinggi. Untuk nomor 6 yaitu kegiatannya memeriksa mesin. Identifikasi resiko mesin rusak atau gangguan listrik. Akibat kalau resiko terjadi yaitu penghabatan pekerjaan. Untuk penilaian resiko mempunyai dampak yang sedang, peluang kadang terjadi, nilai resiko sedang. Untuk rating yaitu 2. Pengendalian resiko atau mitigasi. Setiap hari melakukan pengecekan mesin dan saluran listrik. Untuk skala prioritas yaitu rendah. Selanjutnya kesimpulan. Dari data tabel di atas, bahwa kegiatan dengan penilaian resiko tertinggi dari rating 5 adalah kegiatan pada nomor 5 atau admin. Artinya, bahwa kegiatan tersebut harus selalu dilakukan pengendalian resiko atau mitigasi. Dikarenakan dampak serta nilai resiko dan skala prioritas sangat tinggi apabila resiko tersebut jika terjadi pada perusahaan. Dan untuk penilaian resiko terendah dan rating 2 adalah kegiatan pada nomor 6 atau teknisi. Artinya, bahwa kegiatan tersebut hanya diambil tindakan jika hanya diperlukan saja. Cukup sekian penjelasan dari kita mengenai